Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Rabbul Alamin yang sampai hari ini masih memberikan nikmat kesehatan jasadiah dan kesehatan nafsiah pada kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Juga tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin ayat keempat yang 2 pekan lalu sudah sempat dibahas sebagian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus, yang berada di atas jalan yang lurus. Ala siratim mustaqim. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa yang dimaksud dengan sirat di sini adalah dinul Islam. Jadi ad-dinul Islam ia adalah sirat, berada di jalan yang lurus. Di mana di sebelumnya juga sempat disampaikan bahwa ada pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak mengenal jahiliyah berarti dia tidak mengenal ad-din, sehingga kehidupan tanpa hidayah merupakan kejahiliahan yang nyata. Sementara Ibnu Taimiyah membagi makna jahiliyah menjadi 3 bahagian. Yang pertama adalah jahiliyah khossah, ketika suatu bangsa sepakat untuk menolak aturan-aturan Allah dalam seluruh undang-undang mereka, sehingga ciri dan citra Islam akan hilang, mulai dari yang ritual hingga yang fundamental. Jahiliyah khossah ini akan sangat mudah terlihat. Yang kedua adalah jahiliyah mutlak, ketika individu-individu yang ada menolak untuk menjadikan Islam, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai aturan dalam kehidupan mereka dengan berbagai dalih kebebasan, dalih hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang terakhir sempat dibahas di pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu, adalah jahiliyah terbatas, ketika seorang muslim masih tetap menyimpan benih-benih jahiliyah dalam dirinya. Di satu sisi dia menjadikan Allah sebagai Khalik, sebagai Rob, sebagai penolong, namun di sisi lain masih menjadikan sesuatu di luar Allah juga menjadi penolong. Jahiliyah terbatas ini yang sangat sulit dideteksi oleh umat Islam. Di antara contoh jahiliyah terbatas adalah misalnya mereka yang masih mendewakan harta, mendewakan jabatan dan status sosial dalam standar hubungan dengan manusia. Sehingga manusia akan dilihat dari
strata sosialnya, akan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari tingkat keimanannya. Contoh yang lain jahiliyah terbatas adalah suburnya kepercayaan terhadap ramalan paranormal, ramalan bintang. Di mana hari ini sebahagian umat Islam masih meyakini dan mempercayai ramalan tersebut, baik ramalan bintang maupun ramalan yang lainnya, bahkan ramalan yang berkaitan dengan politik, ramalan Joyo-boyo misalnya, atau ramalan yang lain yang pada dasarnya tidak ada landasan keislaman dalam hal tersebut. Sehingga kalaupun peristiwa itu benar terjadi, bukan karena kehebatan si peramal, tapi karena memang ketentuan Allah yang berlaku pada masa itu. Karena tidak ada seorang pun yang mampu meramal, memperkirakan hari esok, kecuali orang-orang mukmin, orang-orang soleh, dan orang-orang yang memang diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal, orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh. Selain itu, maka mereka tidak akan mungkin memperkirakan hari esok. Seperti Rasulullah Muhammad SAW pada masa hidupnya sudah bisa memperkirakan akan runtuhnya kerajaan Romawi, akan runtuhnya Kaisar dan Kisra, akan runtuhnya kerajaan Persia pada beberapa puluh tahun yang akan datang. Itu adalah hidayah atau sesuatu yang diberikan kepada orang-orang soleh, kepada para nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh. Juga suburnya kepercayaan sebagian umat Islam, misalnya kalau seorang yang baru meninggal dunia, maka arwahnya masih muter-muter di sekitar rumahnya. Maka hal ini juga yang perlu diluruskan, bahwa pada dasarnya seseorang yang telah meninggal dunia, ruhnya itu sudah dicabut oleh malaikat Israel dan tidak akan kelepas satupun ruh yang dicabut oleh malaikat Israel, dan tidak akan mungkin lepas dan balik lagi ke alam dunia, sehingga muter-muter selama 7 hari, selama 40 hari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya bila seorang yang mukmin menghadap ke alam akhirat dan meninggalkan dunia, maka turunlah kepadanya sejumlah malaikat berwajah putih yang seolah-olah seperti matahari. Mereka membawa sebuah kafan dari minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepala si calon mayit tersebut. Maka malaikat pencabut nyawa berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau kepada keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka nyawa tersebut atau ruh tersebut keluar, dan malaikat pencabut nyawa akan mengambil nyawa itu dan tidak dibiarkan sekejap mata pun berada di tangan malaikat pencabut nyawa, dan segera diambil oleh para malaikat yang berwajah putih tadi, kemudian dibungkus dengan kain kafan
dan minyak wangi surga yang telah mereka bawa. Sehingga sesaat kalau orang-orang soleh, orang-orang yang beriman meninggal dunia, akan terasa beberapa saat akan terasa bau wangi. Karena wangi itu adalah wangi yang keluar berasal dari kain kafan yang dibawa oleh para malaikat. Dan ruh tersebut yang sudah dibungkus oleh kain kafan yang oleh para malaikat tersebut akan dibawa ke langit. Maka tidaklah mereka sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu akan bertanya. Selama perjalanan, malaikat yang ada sepanjang jalan itu akan bertanya, siapakah ruh yang baik ini? Maka mereka menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Lalu disebutkanlah namanya yang paling baik ketika mereka memanggilnya di dunia. Dan tatkala mereka, para malaikat tersebut telah sampai membawanya ke langit, mereka meminta agar pintu langit dibukakan untuknya. Maka dari setiap langit diiringi oleh para penjaganya sampai ke langit berikutnya. Demikianlah yang akan terjadi hingga ruh tersebut sampai ke langit yang di sana terdapat arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, catatlah oleh kalian bahwa hambaku ini berada di surga Iliyin. Lalu sekarang kembalikanlah dia ke bumi. Sungguh darinya aku telah menciptakan mereka, dan kepadanya aku akan mengembalikan mereka, serta darinya pula aku akan mengeluarkan mereka sekali lagi. Maka ruh tersebut akan dikembalikan ke alam kubur. Lalu pada saat setelah sampai di alam kubur, maka datanglah dua orang malaikat kepada ruh tersebut lalu bertanya, siapa Robmu? Maka dia akan menjawab, Robku adalah Allah. Lalu ditanya kembali, apa agamamu? Maka dia akan menjawab, agamaku adalah Islam. Dan ditanya kembali, siapa orang yang telah diutus di tengah kalian? Maka dia menjawab, beliau adalah utusan Allah, Rasulullah Muhammad SAW. Dan siapakah yang telah mengajarimu? Maka dia akan membacakan kitab Allah. Maka terdengarlah suara yang menyeru dari langit, hambaku ini telah berkata dengan benar, maka bentangkanlah untuknya permadani dari surga dan bukakanlah sebuah pintu ke surga. Sehingga seorang yang soleh, seorang yang beriman, apabila dia kembali atau masuk ke alam kubur, maka dia akan selama masa tunggunya di alam kubur sampai datangi kiamat, dia akan dibukakan satu pintu yang bisa dia lihat ke surga. Dia akan melihat kehidupan yang akan dia jalani setelah datangnya kiamat nanti. Sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah akan sangat berharap untuk cepat datangnya kiamat apabila mereka sudah berada di alam kubur, karena mereka sudah melihat akhir dari kehidupan mereka. Hadirin sidang yang rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang banyak berbuat maksiat, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Maka Rasulullah bersabda juga, bila seorang kafir meninggal dunia dan menghadap ke alam akhirat,
maka turunlah kepadanya dari langit sejumlah malaikat yang berwajah hitam. Maka kalau orang-orang yang banyak berbuat zalim, banyak berbuat maksiat kepada Allah, umumnya beberapa saat sebelum meninggal dia akan selalu berkata, di sekitar rumahnya ada sesuatu yang hitam, ada orang-orang yang memakai baju hitam yang mengelilinginya, yang mendekatinya. Itu adalah menampakkan malaikat yang akan mencabut nyawanya, malaikat yang memakai pakaian hitam, dan mereka membawa kain kafan yang buruk. Lalu mereka pun duduk di dekat calon mayit tersebut. Maka datanglah malaikat pencabut nyawa yang duduk di kepalanya. Maka malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa orang yang kafir atau orang yang banyak berbuat maksiat tersebut dengan sangat kasar. Lalu malaikat berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala." Maka nyawa orang yang banyak berbuat zalim tersebut keluarlah dari jasadnya, lalu dibungkus dengan kain kafan yang berwarna hitam dan tidak ada wewangian sedikit pun. Bahkan nyawa yang dicabut atau ruh yang dicabut dari dalam jasadnya, dikisahkan oleh Rasulullah, malaikat tersebut mencabut bagaikan merenggut atau mencabut besi pemanggang dari daging dari bulu domba yang basah. Jadi sedemikian dipaksa dan sedemikian sakitnya yang dirasakan, sehingga orang-orang yang banyak berbuat dosa kepada Allah, umumnya pada saat dicabut ruhnya, maka ada yang menampakkan wajah meringis, menampakkan wajah ketakutan, menampakkan wajah sedih, karena sedemikian sakit dicabut ruhnya oleh malaikat. Lalu pada saat setelah dicabut, dibungkus dalam kain kafan yang berwarna hitam dan dibawa ke langit. Namun sebelum sampai ke pintu langit pertama, sudah ada perintah dari Allah untuk mengembalikan jasad tersebut ke alam dunia atau dikembalikan ke alam kubur. Lalu kata Rasulullah di surat Al-A'raf, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Sehingga orang-orang yang banyak berbuat kejahatan pada saat meninggal dunia langsung dimasukkan ke alam kubur, dan Allah berfirman, catatlah oleh kalian bahwa ketetapannya berada di neraka Sijjin, di bumi yang paling bawah. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang yang banyak berbuat dosa kepada Allah, pada saat di alam kubur mereka sangat takut kalau cepat terjadinya hari kiamat. Karena di alam kubur mereka sudah dibukakan satu pintu yang mengarah ke neraka jahanam, dan mereka sudah akan melihat akhir kehidupan mereka nanti, seperti apa kehidupan mereka setelah terjadi kiamat. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, pada saat meninggal dunia mereka sangat takut datangnya kiamat. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, itu adalah hadis yang diriwayatkan
yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang kondisi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman pada saat mengalami sakaratul maut. Dan baik orang yang beriman maupun tidak beriman, ruh yang dicabut dari jasadnya oleh malaikat Israel tidak akan mungkin terlepas sedikit pun, sehingga langsung dibawa kembali kepada si pemilik ruh tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa disampaikan dalam tausiah tafsir Yasin ayat keempat ini. Untuk yang akan datang kita akan lanjut pembahasan tentang tafsir Yasin ayat kelima dan seterusnya. Demikianlah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.